Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang merge sort MPI versus sekuensial. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari Jeremy Herbert Wijaya, Gregorius Willy AP, saya sendiri yaitu Aulia Rahmat Lubis dan juga Avan Noviananda Putra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada mapping task, yang ketiga ada peningkatan performa, dan yang terakhir ada demo. Mungkin untuk bagian dekomposisi akan dijelaskan oleh teman saya, Avan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avan Noviananda Putra. Di sini saya akan menjelaskan bagian dekomposisi. Pada merge sendiri, dekomposisinya adalah divide and conquer, di mana divide itu membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Sedangkan conquer sendiri memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah tersebut. Lalu untuk uh, di sini terdapat algoritmanya, di mana rumusnya terdapat kiri ditambah kanan kurang satu dibagi dua. Untuk contohnya di sini terdapat 7 array. Ada elemennya ada 38, 27, 43, 3, 9, 8, 2, 10, yang dimana dia termasuk array ganjil. Jika dia genap, maka akan langsung dibagi menjadi dua. Jika dia ganjil, akan melalui rumus kiri ditambah kanan dikurang satu dibagi dua, yang dimana kirinya dia terdapat indeks 1, yaitu indeks 1 kiri dari 1 sampai dengan 7. Indeks 1 ditambah kanannya itu 7. 7 dikurang 1 dibagi 2, totalnya sama dengan 4, dimana dia membagi di kirinya itu 4, lalu kanannya 3. Lalu untuk yang genap sendiri, karena dia sudah genap atau sama dengan 4, dia akan membelah menjadi 2 superarray. Lalu yang 3 atau ganjil tersebut menggunakan rumus kembali, yaitu menjadi 2 dan 1. Lalu untuk berikutnya dia akan membagi lagi menjadi satu superarray. Jika dia sudah menjadi satu semua, maka langkah selanjutnya adalah conquernya. Dia akan menyatukan atau mengurutkan sesuai bilangan yang paling kecil. Lalu untuk sebagai contoh, di sini ada 38 dan 27. Karena 27 lebih kecil, maka dia membuat superarray dengan 27 dan 38, di mana 27 ditempatkan di paling kiri. Lalu seterusnya sampai dia membentuk array seperti awal, yaitu 7 array yang tergabung, tetapi sudah diurutkan. Lalu pada codingannya di sini untuk divide-nya itu dia adalah yang atas sendiri. Lalu untuk conquer-nya dia adalah yang merge, fungsi merge ini. Lalu pada merge sort ini dia menggunakan master and slave model, yang dimana masternya nanti dia akan membagi proses-proses menjadi lebih kecil, lalu dikerjakan secara paralel. Lalu setelah selesai mengerjakan secara paralel, dia akan menyatu lagi menjadi master yang baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mapping testnya dari MPI. Nah, jadi yang pertama di sini kita lihat terlebih dahulu pada gambar. Di sini ada MPI convert. Jadi MPI convert ini adalah komunikator yang mana dia menghubungkan proses-proses yang ada di sini, dan dia membentuk suatu grup dari proses-proses yang ada. Nah, dalam kasus ini prosesnya itu ada 7. Nah, kita masuk ke MPI Compreng. Jadi MPI Compreng ini dia
akan memberikan rank pada setiap proses ini. Setiap proses yang diberikan oleh komunikator. Jadi ranknya itu dimulai dari 0 hingga n-1. Misalnya di sini ada 7 proses ya, berarti n-nya 7. Ranknya itu dimulai dari 0 hingga ranknya itu n-1 yaitu 6. Nah, di sini nanti setiap proses ini dimulai dari 0 akan mempassing atau mengoper message atau data itu ke proses yang lainnya. Dan nanti hingga data tersebut kembali lagi ke rank 0. Nah, kemudian di sini ada MPI comp size, itu jadi jumlah dari proses MPI yang ada di komunikator. Jadi, kalau di sini berarti N-nya 7, ya berarti MPI comp size-nya tadi adalah 7. Nah, kemudian ada MPI scatter. Jadi, di sini dia akan membagi-bagi berdasarkan prosesnya. Jadi misalnya kalau di contoh gambar ini prosesnya ada 4 ya. Nah, terus di sini ada send datanya. Dia akan send data, kemudian tipe datanya. Kemudian nanti di sini ada parameter untuk receive datanya. Kemudian di sini ada route, dan yang terakhir di sini ada komunikatornya. Jadi untuk yang send data ini itu kumpulan dari array-nya sendiri, kemudian send count-nya ini berapa sih yang mau diberikan nanti ke prosesnya. Jadi istilahnya scatter ini seperti membagi data ke setiap proses. Kemudian gather, setelah tadi melakukan scatter, nanti ada lagi MPI gather. Itu juga untuk parameternya sama sebenarnya. Hanya saja kalau gather nanti dia akan menggabungkan semua proses ini menjadi satu bentuk. Baik, selanjutnya dapat kita lihat peningkatan performa pengurutan pilihan integer menggunakan algoritma merge sort dengan metode sekuensial dan paralel. Di sini kami melakukan 12 kali pengujian dengan jumlah bilangan yang diurutkan ini berbeda-beda, dimulai dari 32.000 bilangan integer sampai 65.536.000 bilangan integer. Untuk yang paralel sendiri kami menggunakan 4 prosesor dan didapat hasil sebagai berikut. Untuk pengujian pertama, sekuensial mendapatkan waktu 0,0088 second, sedangkan yang paralel 0,0354 second. Lalu yang sekuensial untuk yang kedua 0,016 second, yang paralel adalah 0,068 second. Begitupun untuk yang selanjutnya dapat dilihat sampai yang terakhir ini, sekuensial mendapatkan 17,5 second, sedangkan yang paralel 8,56 second. Jadi sekitar 2 kali lebih cepat, atau waktu eksekusinya itu adalah setengah kalinya dari yang waktu sekuensial. Nah, dari tabel ini kami buat grafik sebagai berikut. Di sini adalah jumlah bilangan yang diuji, lalu ini adalah waktu eksekusinya. Yang merah ini adalah sekuensial, dan yang biru ini adalah paralel menggunakan MPI. Dapat dilihat bahwa waktu eksekusinya untuk yang MPI ini lebih cepat, sekitar 2 kali, atau lamanya itu adalah setengah kali dari yang sekuensial. Baik, yang terakhir ada demo dari program merge sort menggunakan MPI. Di sini saya akan mendemokan yang paralelnya saja. Di sini merge sort paralel ini menggunakan bahasa CPP. Dapat MPI.h di sini headernya. Nah, kemudian kita bedah satu-satu untuk lowernya. Jadi di sini nanti dia akan mengurutkan satu array random. Jadi angkanya itu di-generate secara random dari 0 sampai 2000. Nah, ukuran array-nya sendiri nanti adalah 2.048.000. Kemudian di sini ada dua prosedur standar, yaitu merge dan juga merge sort. Kemudian di sini kita lihat main-nya. Jadi untuk size-nya kita bentuk 0. Kemudian
size-nya didefinisikan sebagai dev size, jadi nanti dimasukkan angka 2.048.000. Nah, yang pertama adalah inisialisasinya terlebih dahulu. Kemudian ini komrengnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian MPI com size-nya ada di sini. Kemudian di sini membentuk array yang mana namanya itu unsorted dengan panjang array-nya itu adalah size. Size-nya tadi adalah 2.048.000. Nah, panjangnya nanti akan segitu. Kemudian ini array sorted yang mana nanti digunakan sebagai penampungan array yang sudah terurut. Nah, satu blok program ini berguna untuk mengenerate random number, jadi akan dimasukkan ke dalam unsorted i. Kemudian integer chunk size-nya, integer chunk, ini digunakan untuk menghitung size dibagi word size. Jadi misalnya size-nya tadi 2.048.000, dibagi dengan word size-nya itu adalah jumlah dari prosesornya. Nah, misalkan di sini nanti jumlah prosesornya adalah 4 ya, yang akan kita peragakan di sini. Berarti nanti 2.048.000 dibagi 4, yaitu 512.000. Kemudian ini integer subarray-nya, itu untuk nanti pemecahan tiap prosesnya. Jadi array untuk pemecahan tiap prosesnya di sini ada menggunakan size-nya itu chunk. Size-nya berarti 512.000 nanti. Nah, ini mulai dibagi MPI scatter. Jadi unsorted tadi akan dikirim, terus dimasukkan, dibagi-bagi lagi tadi chunk. Berarti chunk-nya itu 2.048.000 dibagi 4. Jadinya 512.000 di sini. Kemudian ini tipe datanya. Kemudian ini yang nanti akan di-receive. Yang akan di-receive adalah subarray, chunk, kemudian tipe datanya apa, kemudian ini MPI convert-nya. Nah, di sini membentuk temp array yang nanti akan digunakan untuk array bantuan. Selanjutnya di sini kita start waktunya. Kemudian akan dilakukan merge sort. Merge sort-nya ada di bawah ini ya. Merge sort biasa pada standarnya bagaimana. Kemudian setelah merge sort ini selesai, nanti akan di end. Jadi waktunya akan di end, diselesaikan. Kemudian ini ketika prosesnya rank tadi, proses tadi sudah menjadi 0 kembali, maka dia akan mengenerate sorted sama dengan new integer size. Nah, setelah tadi melakukan proses semua ini, nanti akan di gather, MPI gather. Jadi ini dia akan mengirimkan data subarray, kemudian di sini ada chunk, tipe datanya apa, dan kemudian ini apa yang di-receive. Nah, kemudian di sini sudah selesai semuanya. Ini sudah dilakukan sort juga lagi, maka nanti akan dilakukan MPI finalize atau tanda bahwa proses MPI ini sudah selesai. Setelah itu baru nanti akan ngeprint chunk dan time-nya. Oke, sekarang kita coba lagi di terminal. Saya buka terminalnya. Saya jalankan MPI C++. Di sini namanya adalah merge sort parallel. Saya beri nama part.out. Kemudian saya run dengan menggunakan 4 proses di sini. NP-nya 4. Kemudian saya panggil part.out. Ya, di sini muncul chunk-nya 512.000 setiap prosesnya. Kemudian di sini adalah hasil dari waktunya. Ya, itu sekian presentasi dari kami dan demonya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton.